Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Risna dengan NIM 45220084 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis, Program Studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan oleh Bapak Ahmadi Usman, SE MAPP IE. Sebelum saya menjelaskan materi saya, terlebih dahulu saya membacakan sebuah kutipan dari Napoleon Hill, yaitu, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu nilai waktu dari uang. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini adalah: pertama, mampu mengidentifikasi topik akuntansi di mana nilai waktu dari uang relevan dalam perhitungan. Yang kedua, mampu membedakan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Yang ketiga, mampu menggunakan tabel bunga majemuk dengan tepat. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang fundamental untuk memecahkan masalah bunga. Yang kelima, memecahkan masalah nilai masa depan dan nilai sekarang dari satu masalah. Keenam, mampu memecahkan masalah nilai masa depan atas arus kas biasa dan anuitas. Ketujuh, mampu memecahkan nilai masa sekarang atas arus kas biasa dan anuitas. Kedelapan, mampu memecahkan masalah nilai sekarang yang terkait dengan anuitas tangguhan dan obligasi. Dan yang terakhir, mampu menerapkan arus kas yang diharapkan pada pengukuran nilai sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi dan nilai waktu dari uang. Pertama, konsep waktu dari uang yang terdiri dari penerapan, sifat bunga, bunga sederhana, bunga majemuk, dan variabel fundamental. Kedua yaitu masalah jumlah tunggal terdiri dari nilai masa depan dan nilai sekarang dari jumlah tunggal dan nilai tidak diketahui nilainya. Ketiga yaitu anuitas, terdiri dari nilai masa depan, masa sekarang, beserta dengan contohnya. Dan yang keempat, situasi yang lebih kompleks, terdiri dari anuitas, tangguhan, obligasi, dan metode bunga efektif. Dan yang keempat, pengukuran nilai sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, jadi perbedaannya yaitu bunga sederhana dihitung atas jumlah pokok saja, sedangkan bunga majemuk menghitung bunga atas nilai pokok dan bunga yang dapat diperoleh yang belum dibayar atau ditarik, dan sebagian besar bisnis menggunakan bunga majemuk. Jadi, rumus mencari bunga sederhana yaitu P dikali I dikali N, di mana P adalah nilai pokok awal dan I adalah suku bunga, sedangkan N adalah waktu dalam tahun. Lanjut, kita akan membahas tentang tabel bunga majemuk. Jadi, untuk menghitung jumlah periode dalam tabel bunga majemuk, yaitu jumlah periode sama dengan jumlah tahun dikali dengan jumlah periode perhitungan bunga per tahun. Sedangkan untuk menghitung compounding period interest rate sama dengan suku bunga tahunan dibagi dengan jumlah periode perhitungan bunga per tahun. Selanjutnya, kita bahas variabel-variabel fundamental. Jadi, diketahui variabel-variabel fundamental itu terdiri atas suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan nilai sekarang. Nilai masa depan dan nilai sekarang dari satu masalah. Jadi, nilai masa depan dari jumlah tunggal yaitu nilai pada tanggal masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga banyak. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV dikali dengan FNI.
pada nilai sekarang dari jumlah tunggal, yaitu nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar atau diterima di masa depan dengan asumsi bunga majemuk. Rumusnya PV sama dengan FV dikali FV FNI, di mana FV sama dengan nilai masa depan, PV sama dengan nilai sekarang, FVFNI sama dengan faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I, sedangkan untuk PVFNI sama dengan faktor nilai sekarang untuk N periode pada bunga I. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai masa depan atas arus kas biasa dan anuitas. Jadi, di sini kita bertanya, apa sebenarnya yang diperlukan oleh anuitas? Jadi, yang diperlukan anuitas adalah pertama, pembayaran atau penerimaan secara berkala yang disebut dengan sewa dalam jumlah yang sama. Kedua, interval yang sama panjang di antara pembayaran atau penerimaan sewa tersebut. Dan yang ketiga, compounding bunga dilakukan sekali setiap interval. Ada dua jenis anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Pertama, anuitas biasa yaitu sewa yang terjadi pada akhir periode. Sedangkan anuitas jatuh tempo yaitu sewa yang terjadi pada setiap awal periode. Kita lanjut, nilai masa sekarang atas arus kas biasa dan anuitas. Nilai sekarang dari anuitas biasa terdiri dari: pertama, nilai sekarang dari serangkaian sewa bernominal sama yang akan ditarik pada interval yang sama. Kedua, sewa periodik, terjadi pada akhir periode. Rumus memberikan cara yang lebih efisien untuk mengungkapkan nilai sekarang anuitas biasa dari 1, yaitu R sama dengan PVF dikurang OANI. Selanjutnya yaitu nilai sekarang yang terkait dengan anuitas tangguhan dan obligasi. Anuitas tangguhan yaitu pertama, sewa dimulai setelah beberapa periode tertentu. Kedua, nilai masa depan yaitu perhitungan sama dengan nilai masa depan anuitas yang tidak ditangguhkan. Ketiga, nilai sekarang yaitu harus mengakui bunga yang timbul selama periode penangguhan. Penilaian obligasi jangka panjang, dua arus kas yaitu pembayaran bunga periodik atau anuitas dan pembayaran pokok pada jatuh tempo atau jumlah tunggal. PV dari bunga, nilai sekarang sama dengan pembayaran bunga dikali dengan faktor. PV dari nilai pokok, nilai sekarang sama dengan nilai pokok dikali dengan faktor. Pembahasan terakhir yaitu pengukuran nilai sekarang. Jadi, Standar Internasional Akuntansi nomor 36 memperkenalkan pendekatan arus kas yang diperkirakan dengan menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan pula probabilitas arus kas. Memilih suku bunga yang tepat. 3 komponen suku bunga. Yang pertama, tingkat imbal hasil murni. Kedua, tingkat inflasi yang diperkirakan. Ketiga, tingkat risiko kredit. Itulah tadi penjelasan materi nilai waktu dari uang dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.